Rismon, gimana itu narasumbermu itu bikin surat pernyataan? Kemarin menghina-hina, memfitnah-fitnah. Sekarang bikin surat pernyataan bahwasanya apa yang saya katakan kemarin itu tidak benar. Fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Itu statement dari Profesor Sofyan Effendi dan ada videonya. Oke. Meanwhile, sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang profesor ya, mantan rektor UGM. Yang kemarin, sangat keren sekali, langsung viral, ya kan, karena dengan terang-terangan menuduh bahwa ijazah Jokowi itu palsu, ya kan, memalsukan dari ijazahnya Hari Mulyono, dan juga Pak Jokowi itu tidak pernah lulus dari UGM karena yang dia tempuh adalah pendidikan sarjana muda. Ujung-ujungnya minta maaf dan menarik pernyataannya, ya kan. Ada hitam di atas putih, dikasih tanda tangan. Aduh, lah minta maaf sih Pak. Kok ditarik sih pernyataannya? Seperti yang sudah saya prediksi kemarin teman-teman ya, bahwa ini orang ngomongnya sangat ngawur sekali. Kalau dikejar secara hukum pasti dia akan ikut menjadi tersangka, itu sudah bisa dipastikan. Loh, kok bisa Bang? Ya iyalah, ya kan? Kenapa demikian? Karena dia sendiri tidak pernah bisa membuktikan apa yang dia tuduhkan tersebut ya, karena dia hanya mendengar dari katanya dan katanya. Jadi bukan dia ngelihat sendiri, jadi dia nggak pernah punya bukti, bahkan kenal Pak Jokowi saja saya yakin enggak, gitu ya. Kenapa demikian? Ya, karena ketika yang bersangkutan ini begini, ketika Pak Jokowi itu kuliah di UGM medio awal 80-an itu ya, sampai pertengahan itu tahun 85. Ini orang saya yakin gitu loh, belum jadi apa-apa. Paling dia masih ngamen itu, masih mengumpulkan dana untuk kuliah S2. Dan ketika orangnya memberi informasi itu diseriusi ya kan, katanya kan informasi itu didapatkan dari profesor dan guru besar. Pasti profesor dan guru besar tersebut yang disebut-sebut nanti itu pasti akan menolak, ya kan? Intinya 11-12 lah dengan Bitor ya kan, becak motor itu. Ngomong sana sini katanya ijazahnya Jokowi dibuat di pasar Pramuka. Ujung-ujungnya tuduhannya kosong, nggak pernah bisa dibuktikan, cuma halusinasi. Udah gitu ujung-ujungnya konon melakukan pemerasan. Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apa sih, coba sih. Mantan Rektor UGM Sofyan Effendi minta maaf dan cabut pernyataan terkait ijazah Jokowi. Padahal, ya kan, si Rai Panci, waduh, udah kagak ketulungan bagiannya kesana kemari, ya mengutip, ya kan, pernyataan mantan Rektor ini. Gak taunya takut di penjara, ya kan? Iyalah, orang dia gak punya bukti. Lanjut. Rismon, gimana itu narasumbermu itu bikin surat pernyataan? Kemarin menghina-hina, memfitnah-fitnah. Sekarang bikin surat pernyataan
bahwasanya apa yang saya katakan kemarin itu tidak benar. Sofyan Effendi masih ingat kan? Masih ingatlah, baru kemarin kok jumpa kan. Seorang rektor UGM ya bersedia memberitakan berita bohong cuman gara-gara seorang Rismon ya, akhirnya beliau menyesal. Dia bikin surat pernyataan menyatakan bahwasanya apa yang saya ucapkan tadi malam itu tidak benar dan dimohonkan supaya video yang sudah disebarkan itu ditarik ulang. Rismon, suka kali lah kau mengeksploitasi orang tua. Kemarin si Kasmujo, habis itu si Vitor, sekarang rektor Sofyan Effendi. Aduh, belum lagi kemarin si Usman yang katanya si Sepu Solo. Memang kalian keterlaluan bah. Banyak kali dosa kalian. Tifa begitu juga, Roy Surya begitu juga, Egy Sujana begitu juga. Setiap demo, setiap melakukan aksi yang dieksploitasi orang tua semua. Yang rata-rata itu gula darahnya nggak normal, diabetes, sakit jantung, paru-paru, kadas, kurat, dan segala macam. Bagaimana? Ya, panik ya. Paniklah, sebentar lagi tersangka kok. Aduh. Makanya Bapak Sofyan, ya, Sofyan Effendi, sebelum Bapak nerima untuk orang podcast, Bapak cari tahu dulu bagaimana dengan statusnya. Ternyata udah status naik sidik kan begitu. Sebentar lagi mau jadi tersangka. Teliti Bapak, teliti. Ya, oke. Jadi itulah dulu, ya inilah pesan-pesan dari Opung Parbela. Untuk kalian berlima. Oh iya, nggak berlima lagi. Udah 12 sekarang terlapor. Termasuk dengan Abraham Samad. Gimana Bapak Abraham Samad? Nggak rela ya. Temannya masuk sendiri ya. Harus ditemani ya. Gitu dong ya. Jadi teman itu harus senasib seperjuangan. Kalau satu di luar, yang lain juga di luar. Kalau satu di penjara, yang lain juga harus di penjara. Itu baru namanya teman sejati. Oke Bapak Abraham Samad, sayo. Opung, jangan begitulah Pung, ya kan. Rismon itu bagaimanapun adalah saudara sesuku, ya kan. Sama-sama orang Batak, marganya Sianipar, ya kan. Opung marganya Parbelak. Aduh teman, kasihan kali aku sama orang yang satu itu, ya kan. Udah seneng dia mendapatkan sebuah suntikan gitu ya, sebuah member baru yang menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan ini bukan orang sembarangan. Kenapa saya katakan bukan orang sembarangan? Walaupun hanya sekedar mantan rektor, tetapi dia mantan rektor universitas yang menerbitkan ijazahnya Pak Jokowi. Nggak taunya apa yang saya katakan tidak benar. Aduh, lanjut. Mengejutkan. Tiba-tiba saja Bapak Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, mencabut semua pernyataannya mengenai ijazah palsu Pak Jokowi. Lagian Pak, kok mau-mauan dimanfaati orang-orang itu? Jangan-jangan Pak Kasmujo juga hanya dimanfaatin, dipaksa untuk berkata bohong. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Jokowi, beserta pengacaranya, segera lakukan investigasi, menggali keterangan Pak Kasmujo. Apakah benar beliau dipaksa atau memang murni itu pernyataan beliau. Sekian, terima. Iya. Netizen barusan menduga bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kasmujo itu bisa jadi hanya dimanfaatkan gitu ya. Saya tidak mengerti apakah yang dimaksud itu adalah Pak Kasmujo
ini salah nulis gitu ya. Apakah yang dimaksud itu adalah Pak siapa namanya Sofyan Effendi gitu ya. Ya kalau menurut saya sih netizen barusan itu salah apa namanya ya, slip of tongue gitu ya, bukan slip of obeng ya, slip of tongue ya kan. Nah, yang dimaksud adalah Sofyan Effendi gitu loh. Bisa jadi Sofyan Effendi ini mantan rektor UGM ini hanya dimanfaatkan saja oleh golongan golongan sakit hati, pembenci Pak Jokowi, pemburu ijazah palsu. Begitu habis memberikan pernyataan viral, ini orang dihubungi sama temannya ya kan. Kemungkinan temannya bukan orang sembarangan lah, mengerti hukum. Hei Pak Effendi, janganlah kau gitu. Tarik sekarang, minta maaf. Kalau kau lanjutkan, kau bisa jadi tersangka dan masuk penjara. Karena yang kau omongkan itu sulit sekali. Sulit sekali untuk kau buktikan. Karena kau tidak pernah melihat sendiri. Lanjut. Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002-2007, dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan. Ya, beliau menyatakan sudah ketemu dengan beberapa profesor dan guru besar UGM, fix bahwa orang yang namanya Joko Widodo itu tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan. Itu statement dari Profesor Sofyan Effendi dan ada videonya. Oke. Meanwhile, sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Aduh, mau ketawa sampai batuk teman-teman. Aduh, ya jadi seperti itulah ya. Emang sangat kocak sekali ya Allah. Ampunilah dosa kami. Bawaannya ketawa terus yang gimana nggak ketawa gitu loh ya kan. Mereka udah senang gitu loh bahwa mereka mendapatkan amunisi baru, mendapatkan member baru dan membernya bukan kaleng-kaleng. Nggak taunya hanya cukup sehari aja. Setelah itu menarik pernyataannya dan mengatakan apa yang dikatakan nggak benar. Aduh Pak Profesor. Seharusnya Anda itu sebagai seorang profesor itu lebih cerdas sikit ya kan daripada si Rai Panji dan juga si krisis moneter ya kan. Jangan maulah dipropaganda, diprovokasi oleh mereka. Lanjut. Saya kan udah bilang, jangan ngelebar kemana-mana, panggil sana, panggil sini. Kemarin Betor, sekarang nih mantan rektor UGM yang kembali mencabut pernyataannya. Aduh, mana kemarin udah menarasikan katanya Jokowi nggak lulus lah, ini kan nggak tamat katanya kuliahnya. Ini gimana coba? Kalau sudah menjadi bola liar, katanya suruh dihapus di kanal YouTube-nya. Ya Bapak jangan bikin surat pernyataan doang. Langsung minta sama orangnya yang kemarin nyebarin untuk men-take down. Dan sekarang ini udah dikonsumsi oleh publik loh Pak. Ini memang kita harus hati-hati itu di sini gitu loh Pak. Ya, dalam arti ketika kita mau mengatakan ini dan itu harus diperhitungkan. Apalagi Bapak seorang mantan rektor. Kalau sudah dikonsumsi publik, mau itu dihapus di kanal YouTube-nya, di media lain udah tersebar luas. Gitu Pak, ya. Aduh. Memang udah, saya bilang, pokoknya hati-hati ya. Ketika orang-orang itu bertanya kepada siapapun itu, termasuk entah itu mantan rektor ataupun alumni UGM, berhati-hati. Ya, kalau udah kayak gini kan, sibuk cabut pernyataan lah. Ya nggak masalah lah ya, walaupun sudah dikonsumsi oleh publik dan diminta untuk di take down, tapi minimal kan masyarakat tahu apa bang? Tahu bahwa golongan si Rai Panji dan si krisis moneter itu adalah orang-orang gedabrus ya kan, orang-orang penyebar hoax. Karena cuma dua, kalau nggak kemakan hoax yang menyebarkan hoax itulah tipikal mereka gitu loh ya kan. Ya, jadi kalau nggak kemakan hoax, ya menyebarkan hoax gitu. Jadi sebetulnya profesor tersebut adalah salah satu orang yang kemakan hoax. Jadi awalnya mungkin dia mendengar ya desas-desus bahwa Jokowi itu ijazahnya begini, kemudian dia melakukan cross check kepada teman-temannya yang merupakan mantan dosen, guru besar, ya kan, mantan dekan dan lain sebagainya.
Dan pernyataan mereka, ya kan, karena memang sama-sama juga nggak pernah ketemu Pak Jokowi, nggak kenal. Ketika Pak Jokowi kuliah, mereka mungkin masih ngarit di pinggir sawah, ya kan. Akhirnya mereka juga mencurigai gitu loh. Nah, kecurigaan-kecurigaan itu mereka rangkum seolah-olah adalah sebuah fakta. Kecurigaan dengan fakta itu berbeda, Ferguson. Makanya milih teman itu yang baik. Lanjut. Pak D, saya kan udah sampaikan, hati-hati dalam menyampaikan sebuah narasi ataupun statement. Apalagi statement, narasi, ataupun pernyataan Anda ini direkam di media sosial. Sebuah platform digital yang sangat-sangat sulit terhapus. Dan perkataan Anda akan menjadi sebuah catatan. Dan masyarakat mulai menerka-nerka dengan hal yang baru Anda lakukan sekarang ini. Mantan rektor menarik mengklarifikasi omongan yang disampaikannya di sebuah platform YouTube tentang ijazah Presiden Joko Widodo. Gimana nariknya? Pakai apa? Pernyataan Pak D sudah melebar dan meluas. Dan seketika menarik pernyataan tersebut, masyarakat mulai berasumsi apakah ini sebuah kebenaran atau sebuah tekanan. Tapi percayalah, kebenaran tidak akan pernah ditutupi dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kalau yang Anda sebut itu adalah sebuah kebenaran, perjuangkan. Kalau itu sebuah kebohongan, tinggal menunggu pertanggungjawaban. Salam. Nah, yaitu kalau Anda itu merasa apa yang Anda sampaikan itu benar, perjuangkan mati-matian, ya kan, karena kebenaran di atas segala-galanya. Tetapi kalau Anda sadar bahwa apa yang Anda sampaikan itu berisi dugaan dan fitnah, dengan kata lain Anda sendiri tidak yakin apa yang Anda katakan, atau ya dengan kata lain lagi, kalau Anda diminta membuktikan Anda tidak pernah bisa, maka jangan dilanjutkan, ya kan, karena itu bisa berisiko hukum. Anda jangan ikut-ikutan dengan si Rai Panci, ya kan, kemudian si krisis moneter. Itu sudah sebentar lagi berstatus tersangka. Dia mencoba memprovokasi orang sebanyak-banyaknya agar apa? Dia di penjara nggak sendirian. Kok Anda malah terprovokasi itu loh? Aduh. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang ya itulah pokoknya ya, intinya bagaimana menurut kalian, keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.